Tantangan pertama itu individualisme. Konsumerisme nggak masalah, gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah budaya untuk utang. Jadi individualisme, konsumerisme. Pemberi pinjaman ini mengikat mereka entah dengan menahan sertifikat, dengan menahan BPKB. Lalu sekularisme. Sekularisme itu artinya sekuler. Orang akhirnya tidak tertarik pada agama, terutama di Eropa itu sekularisme sudah sedemikian kuat. Mereka hanya sampai pada pemikiran yang penting saya hidup baik, maka saya pasti akan bahagia. Kristus itu adalah pengharapan kita. Apalagi di masa jubileum ini kita selalu diingatkan spes non profundit, ya. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Di Yesus Kristus itu adalah pengharapan kita karena Allah datang kepada kita sebagai kasih yang tidak terbatas. Kerajaan Allah itu adalah relasi personal antara Allah dan manusia. Di sini ditekankan bahwa kita tidak cukup hanya mengikuti misa untuk bisa merasakan kerajaan Allah. Kita tidak cukup hanya mengikuti pertemuan-pertemuan lingkungan, tapi tetap doa pribadi, lalu permenungan kitab suci pribadi itu diperlukan sebagai bentuk kita secara pribadi memang ingin mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau secara bersama-sama itu kan datang ke gereja, lalu pastor yang doa, pastor yang khotbah, lalu nanti ada lektor yang menyampaikan sabda Tuhan. Mungkin kita mendengar, mungkin kita ngantuk, mungkin kita merasakan panas dan seterusnya. Tetapi secara personal itu kita juga dituntut untuk melakukan relasi pribadi dengan Allah. Lalu kehadiran Yesus ini menawarkan keselamatan dan kemerdekaan batin. Jadi para murid diberi tugas untuk seperti itu, lalu sambil mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Karena ciri-ciri kerajaan Allah ya ini, orang tidak lagi merasa sakit, entah sakit badan, entah sakit hati. Kemerdekaan batin ini adalah kesediaan untuk mengampuni. Lalu kesediaan untuk berkorban bagi yang lain. Ini kemerdekaan batin. Mungkin dalam kebersamaan itu ada konsekuensi kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ada konsekuensi kita kehilangan sesuatu. Hidup tanpa rasa putus asa. Dosa akan menghasilkan keputusasaan, tetapi kemerdekaan batin ini bisa terus-menerus menumbuhkan harapan. Dan di tahun jubileum ini Paus Fransiskus itu menerbitkan bulan yang berjudul harapan tidak pernah mengecewakan, spes non profundit. Lalu kemerdekaan batin itu hanya juga terjadi pada orang yang berjuang demi keadilan ekonomi, politik, sosial, budaya. Jadi dia tidak berjuang demi dirinya sendiri, tetapi berjuang demi keadilan. Nah, tugas kita adalah menerima dan menghadirkan kerajaan Allah, untuk berusaha untuk mencari, percaya dan yakin, dan melihat penderitaan bukan sebagai situasi yang mematahkan keyakinan akan Yesus Kristus, tetapi terus menguatkan kita dan menerapkan keadilan dalam hidup sehari-hari. Untuk semuanya itu kita memerlukan kuasa Roh Kudus.
dosa, kuasa atas penyakit, kuasa atas kematian, kuasa atas alam. Ini kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Ini situasi yang mendorong keselamatan. Ketika para rasul itu dikejar-kejar, gereja justru mekar. Ketika para rasul menjadi martir, gereja justru kuat di Eropa. Tetapi ketika gereja mendapatkan tempat, dilindungi secara hukum, para pastor diberi gaji oleh pemerintah, ini malah sulit. Ada suntikan gitu ya, ada suntikan, ada push gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu push, diterjemahkan di Indonesia itu tekanan gitu ya. Tapi push itu juga suatu singkatan, pray until something happen. Jadi berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Kalau kita berada di suatu posisi yang tampaknya mungkin ketika sedang kita alami ini merupakan situasi yang sulit, situasi yang kita rasakan sebagai hukuman Tuhan, maka kita jangan lari dari Tuhan, jangan lari dari Yesus. Ini teologi pengharapan. Kita tetap bertahan karena setiap kali kita mengalami situasi down, itu Tuhan pasti punya kehendak baik yang masih misteri. Begitu kita lari dari Dia, ya kesempatan Tuhan untuk menolong susah. Kalau kita memilih meninggalkan Yesus, ya kesempatan Yesus untuk merangkul kembali susah. Yesus nggak menemukan titik koordinat kita. Supaya titik koordinat kita jelas, kita mengembik. Tapi masalahnya seringkali orang yang lepas dari Yesus malu untuk mengembik, padahal dia ingin kembali. Ngapain harus malu? Kita datang sama-sama, ya. Kita datang sama-sama. Nanti kita cari tahu caranya bagaimana, gitu ya. Tetap ada jalan keluar, untuk kembali kepada Yesus.